Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rini Fatmawati, NIM 8622410052, Prodi PGSD semester 2, kelas RA 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pemikiran dan wawasan mengenai topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu pembelajaran peserta didik. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat ini, cara kita belajar dan mengajar mengalami transformasi yang signifikan. Pembelajaran peserta didik bukan hanya sekadar proses transfer pengetahuan dari guru ke siswa, tetapi juga melibatkan interaksi, kolaborasi, dan pengembangan keterampilan kritis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Mari kita bersama-sama menggali lebih dalam tentang bagaimana kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan efektif bagi peserta didik. Semoga video kali ini dapat memberikan inspirasi dan pemahaman baru bagi kita semua. Pembelajaran peserta didik merujuk pada proses di mana individu, dalam hal ini siswa atau pelajar, memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai melalui pengalaman belajar. Proses ini melibatkan interaksi antara peserta didik dengan lingkungan belajar, baik itu melalui pengajaran formal di sekolah maupun pengalaman informal di luar sekolah. Jadi, pembelajar peserta didik juga dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, definisi belajar. Yang kedua, pengertian pembelajaran. Yang ketiga, ciri-ciri hasil belajar. Yang keempat, teori-teori pembelajaran. Poin pertama, saya akan membedah definisi belajar. Mari kita bedah definisi ini. Belajar bukanlah kejadian instan, melainkan serangkaian tahapan yang melibatkan interaksi dengan informasi, lingkungan, dan diri sendiri. Perubahan yang relatif permanen, hasil dari belajar cenderung bertahan lama, meskipun mungkin ada penyesuaian atau pembaruan seiring waktu. Ini bukan sekedar respons sesaat. Perubahan akibat belajar bisa terlihat langsung dalam tindakan kita atau mempengaruhi kemampuan kita untuk bertindak di masa depan. Misalnya, setelah belajar mengendari sepeda, perilaku nyata Anda adalah bisa mengayuh dan menyeimbangkan diri, dan potensi perilaku Anda adalah bisa berpergian menggunakan sepeda. Hasil dari pengalaman atau latihan diperkuat, belajar terjadi melalui berbagai cara seperti mencoba hal baru, mengamati, melakukan kesalahan, mendapatkan umpan balik, dan mengulanginya. Pengetahuan baik positif maupun negatif memainkan peran penting dalam memperkuat apa yang dipelajari. Jadi, sederhananya belajar adalah cara kita menjadi lebih tahu, lebih terampil, dan lebih mampu melalui interaksi kita dengan dunia. Ini adalah pondasi dari pertumbuhan dan perkembangan diri kita sepanjang hidup. Poin yang kedua, pengertian pembelajaran. Apa sih itu pembelajaran? Pembelajaran adalah sederhananya proses interaksi antara peserta didik dengan pendidikan atau faktor sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Tujuannya jelas, yaitu untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Lebih lanjutnya, pembelajaran bukan sekedar transfer pengetahuan dari guru ke murid. Ia melibatkan berbagai aspek seperti perubahan perilaku. Pembelajaran yang efektif akan menghasilkan perubahan yang relatif permanen dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai peserta didik. Ada juga proses aktif. Peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga aktif membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalamannya, refleksi, dan interaksi. Interaksi pembelajaran juga melibatkan interaksi yang dinamis antara peserta didik dengan guru, teman, sebaya, materi pelajaran, dan lingkungan belajar. Tujuan pembelajaran juga selalu diarahkan pada pencapaian tujuan yang spesifik dan terukur. Konteks pembelajaran terjadi dalam konteks tertentu yang mempengaruhi bagaimana proses tersebut berlangsung dan hasil yang dicapai. Jadi, bisa dibilang pembelajaran adalah sebuah proses yang sistematis dan terencana. Baik, poin ketiga, ciri-ciri perilaku hasil belajar. Tentu, mari kita bahas ciri-ciri perilaku sebagai hasil belajar. Perubahan perilaku
Ini mencerminkan adanya proses belajar yang efektif. Saya akan menjelaskan beberapa ciri utamanya. Yang pertama, ada perubahan yang relatif permanen. Perilaku yang merupakan hasil belajar cenderung menetap dan tidak mudah hilang. Perubahan ini berbeda dengan perubahan saat akibat kelelahan, sakit, atau pengaruh obat-obatan. Misalnya, seseorang yang telah belajar mengendarai sepeda akan tetapi memiliki kemampuan tersebut dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, ada perubahan yang terjadi karena pengalaman atau latihan. Belajar memerlukan adanya interaksi dengan lingkungan atau adanya praktik yang berulang. Perubahan perilaku tidak terjadi secara instan atau karena kematangan fisik semata, melainkan melalui proses aktif individu dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Contohnya, kemampuan berbahasa asing diperoleh melalui belajar dan praktik, bukan hanya karena bertambahnya usia. Yang ketiga, ada perubahan yang terarah dan bertujuan. Proses belajar biasanya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Perubahan perilaku yang dihasilkan mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Misalnya, siswa belajar matematika dengan tujuan untuk memahami konsep dan mampu menyelesaikan soal-soal. Yang keempat, perubahan dalam berbagai aspek. Hasil belajar dapat mempengaruhi berbagai aspek perilaku individu, meliputi beberapa. Misalnya, ada kognitif, pengetahuan dan pemahaman, bertambahnya informasi, konsep, dan pemahaman terhadap suatu hal. Contohnya, memahami rumus fisika setelah mengikuti pelajaran. Ada lagi efektif, sikap dan nilai. Perubahan dalam perasaan, emosi, minat, dan penghargaan terhadap sesuatu. Contohnya, menjadi lebih menghargai kebersihan setelah belajar tentang pentingnya kesehatan. Ada juga psikomotorik atau keterampilan dan gerakan, meningkatkan kemampuan dalam melakukan gerakan fisik atau menggunakan alat. Contohnya, mahir mengetik setelah berlatih secara rutin. Yang kelima, perubahan yang bersifat positif dan fungsional. Perilaku baru yang merupakan hasil belajar biasanya memiliki fungsi atau manfaat bagi individu dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya, kemampuan menggunakan komputer membantu seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang keenam, perubahan yang positif dan aktif. Meskipun tidak selalu demikian, hasil belajar idealnya mengarah pada perubahan perilaku yang lebih baik dan konstruktif. Proses belajar juga melibatkan keaktifan individu dalam mencari, pengolah, dan menerapkan informasi. Nah, jadi dengan memahami ciri-ciri ini, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi apakah sesuatu perubahan perilaku merupakan hasil dari proses belajar atau faktor lainnya.